Setiap malam anak laki-laki ini selalu berakhir dengan cara yang sama. Setelah makan malam, ia diseret ke kamar, lalu dipukuli dengan sabuk. Ibunya memainkan piano untuk menutupi suara jeritannya. Mereka bergantung hidup pada pria itu. Dan hal paling menyakitkan adalah setiap selesai dipukuli, ia harus berjabat tangan sambil mengucapkan terima kasih. Lingkungan beracun itu perlahan mengubah Erik dari dalam. Ia menjadi pemarah dan penuh kekerasan. Di setiap sekolah ia selalu terlibat perkelahian, sampai akhirnya tidak ada sekolah yang mau menerimanya lagi. Ibunya bahkan menjual lukisannya agar Erik bisa masuk ke sekolah asrama swasta. Saat berpisah, ibunya hanya berkata, "Kali ini selesaikan sekolahmu." Erik mengerti, kali ini ia harus berubah. Namun begitu sampai di sekolah, ia sadar tempat itu juga tidak kalah mengerikan. Di sana para murid yang memberi hukuman, sementara guru-guru pura-pura tidak melihat apapun. Seorang siswa bernama Otto sengaja menabraknya lalu memaksa Erik meminta maaf. Erik menolak dan akibatnya ia dipanggil ke arena pertarungan pukul 7 malam. Itu adalah aturan di sana. Kalau tidak datang, ia akan dicap sebagai pengecut. Malam itu seluruh sekolah datang menonton. Erik memang datang, tetapi bukannya bertarung. Ia justru berbalik pergi. Ia menelepon ibunya dan berjanji tidak akan berkelahi lagi. Namun keputusan itu harus dibayar mahal. Malam itu kamarnya dihancurkan dan keesokan harinya ia resmi dijuluki tikus. Sejak saat itu setiap hari ia disiksa. Ia dipaksa menggali lubang lalu menimbunnya kembali. Suatu malam sember penuh kotoran disiramkan ke kamarnya. Kali ini Erik bangkit. Ia tidak diam lagi. Ia mengambil kotoran itu dan malam-malam melemparkannya tepat ke wajah Otto. Otto langsung murka. Mereka mengikat Erik, menyiramnya dengan air dingin, lalu meninggalkannya membeku di luar. Untungnya seorang gadis datang menyelamatkannya. Keesokan harinya sahabatnya Pierre sudah pergi. Ia hanya meninggalkan sepucuk surat. Saat itulah Erik sadar kalau ia terus bertahan tanpa melawan, suatu hari ia juga akan hancur. Kali ini Erik sendiri yang menantang mereka. Di arena pertarungan semua orang mengira ia hanyalah mangsa empuk. Namun dalam hitungan detik Erik menjatuhkan semuanya. Saat itu semua orang akhirnya sadar Erik bukan anak lemah. Beberapa hari kemudian Erik menemukan Otto sendirian. Ia berdiri di hadapannya sambil memegang sebatang kayu. Otto langsung gemetar ketakutan, jatuh berlutut, bahkan muntah di tempat. Sejak hari itu tidak ada lagi yang berani menyentuh Erik. Akhirnya ia lulus sekolah. Ketika pulang ke rumah, ayah tirinya kembali mencoba memanggilnya untuk dipukuli. Tapi kali ini Erik bukan anak kecil yang dulu. Ia tidak takut lagi pada siapapun. Erik menatap langsung ke matanya lalu berkata, "Dalam setengah jam lagi kau akan bangun di rumah sakit." Setelah itu ia menutup pintu. "Tapi pertama, berapa lama kamu ingin ibumu tetap hidup?" 24 jam. Abaikan 200 tahun, tekan suka, like. 500 tahun, kirim hati di komentar. 1000 tahun, subscribe dan bagikan. Selamanya lakukan semuanya.